Pemirsa, terbukti melakukan pelanggaran etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu, Ketua KPU Hasyim Asyari dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Ketua KPU Hasyim Asyari. Putusan tersebut disampaikan Rabu sore tadi oleh Ketua DKPP Hedi Lugito di Gedung DKPP Jakarta. Adapun pemecatan terhadap Hasyim Asyari terkait aduan dari seorang anggota dari Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag Belanda berinisial CAT. Ketua KPU periode 2022-2027 ini terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 19 huruf E dan pasal 19 huruf F Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 4.4 Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1 DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2 Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3 Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP memutuskan memberhentikan secara tetap Hasyim Asyari dari jabatannya sebagai Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia. Hal ini merupakan putusan DKPP dalam sidang putusan perkara dugaan tindak asusila yang dilakukan oleh Hasyim Asyari terhadap anggota PPLN Den Haag Belanda. DKPP menilai tindakan Hasyim terhadap pelapor di luar kewajaran antara atasan dan bawahan. Hasyim Asyari diputuskan melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu dan dijatuhkan sanksi pemberhentian tetap selaku ketua merangkap anggota KPU terhitung sejak putusan dibacakan pada Rabu siang. Dan pemirsa, berikut sejumlah fakta terkait dugaan asusila yang dilakukan oleh Hasyim Asyari yang dibacakan dalam sidang putusan DKPP hari ini. Pertama, pada 3 Oktober 2023 lalu telah terjadi perbuatan asusila di sebuah hotel di Den Haag, Belanda. Pada saat itu Hasyim tengah melakukan kunjungan kerja untuk memberikan bimbingan teknis anggota PPLN Belanda. Kemudian pada Januari 2024 dibuat surat pernyataan antara Hasyim dan pengadu. Akhirnya pada 4 Februari 2024, puncak dari masalah ini, pengadu memutuskan mundur sebagai anggota PPLN Den Haag akibat konflik pribadi dengan Hasyim. Dan ini adalah rekam jejak Hasyim Asyari, Ketua merangkap anggota KPU Republik Indonesia nonaktif. Hasyim Asyari dilantik menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 29 Agustus 2016.
Setelah hampir 6 tahun menjadi anggota KPU Republik Indonesia, Hasyim Asyari terpilih sebagai Ketua KPU Republik Indonesia periode 2022-2027. Penunjukan Hasyim sebagai Ketua KPU merupakan hasil rapat pleno pertama yang dilakukan Komisioner KPU. Ia pun dilantik pada 12 April 2022. Ya, masih dari informasi yang sama, pemirsa, Ketua KPU Hasyim Asyari menyampaikan terima kasih kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang telah membebas tugaskan dirinya sebagai Ketua KPU Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita sekalian, teman-teman jurnalis yang saya hormati. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024, sebagaimana yang sama-sama teman-teman jurnalis ketahui bahwa DKPP telah membacakan putusan perkara di mana saya jadi teradu. Dan sebagaimana diketahui, substansi dari putusan tersebut teman-teman sudah mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya mengucapkan Alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Pada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi, berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Pesta Demokrasi Pemilu 2024 telah usai. Walaupun penuh drama, KPU sebagai penyelenggara pemilu telah menghasilkan pemimpin negara yang baru, namun sayangnya sang ketua menurut DKPP terlibat hubungan romantis dengan seorang perempuan yang juga terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Skandal seksual yang berujung pada pencopotan jabatan, termasuk yang jarang sekali terjadi. Daripada berasumsi, mari kita bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di tengah kita. Ada Kang Ferry Kurnia Rizkiansyah, selaku Komisioner KPU tahun 2012-2017 yang kini aktif di Partai Perindo. Kemudian juga ada Bung Kahfi Adnan Hafiz, peneliti dari Perludem. Dan Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi 2 DPR RI. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, saya akan ke Kang Ferry terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Kang Ferry, apakah Anda mengenal secara pribadi sosok Hasyim Asyari sebelumnya? Iya, terima kasih Mas. Ya, saya sangat mengenal sekali ya Mas Hasyim, karena kami sama-sama di tahun 2003 kita menjadi komisioner KPU. Waktu itu saya di Jawa Barat, Mas Hasyim di Provinsi Jawa Tengah. Dan pada waktu tahun 2012 saya ke KPU RI. Mas Hasyim juga ikut ke KPU RI untuk fit and proper pada waktu itu. Yeah. Namun urutan Mas Hasyim di posisi 8, saya di posisi kelima pada waktu itu. Jadi ketika almarhum Husni Kamil Mandik meninggal, Mas Hasyim menjadi pengganti antar waktu. Waktu itu sekitar 6 bulanan. Jadi saya sangat mengenal sekali sosok Mas Hasyim ya, yang saya juga kaget dengan kondisi dan prihatin dengan kondisi seperti sekarang. Ya, ini tentunya menjadi bagian dari pelajaran buat para penyelenggara, tidak hanya di pusat tapi di daerah juga, seperti itu. Baik, Kang Ferry dan juga pemirsa, sebelumnya kami juga sudah mengundang beberapa komisioner KPU termasuk Ketua KPU Hasyim Asyari yang kemudian memberikan respon jawaban mohon maaf lahir dan batin. Dan seperti yang Anda sampaikan tadi, rekam jejak dari Hasyim Asyari begitu. Sebetulnya apa tantangan terberat yang Anda rasakan ataupun apa godaan terbesar ketika Anda menjabat? Ya, tentunya kalau soal proses penyelenggaraan yang terpenting bagaimana menjalankan aktivitas penyelenggaraan secara berintegritas. Di situ sisi profesionalitas menjadi anggota KPU juga betul-betul dipertaruhkan dalam aktivitas yang dilakukan, seperti itu. Ya, pasti banyaklah godaan-godaan yang muncul dari sana-sini, godaan-godaan fisik, godaan-godaan macam-macam seperti itu. Baik dari proses awal sampai proses akhir itu pasti ada. Tapi bagaimana, ini kan urusannya bagaimana urusan membangun bangsa, seperti itu. Urusan bagaimana mengawal proses penyelenggaraan pemilu
mengawal proses demokrasi yang tentunya juga harus dipunyai oleh para penyelenggara yang memang komit terhadap proses demokrasi yang berkualitas dan berintegritas. Jadi saya pikir ini yang perlu menjadi catatan dan perhatian kita terkait aktivitas yang kita lakukan. Karena saya yakin sejarah akan mencatat bagaimana mekanisme-mekanisme yang dijalankan dalam periode ke periode, dalam aktivitas ke aktivitas. Itu akan tercatat yang memang betul-betul komit terhadap proses demokrasi, yang betul-betul menjalankan aktivitas yang ada, dia profesional, dia berintegritas, dia tidak mementingkan kepentingan pribadi. Ini yang memang menjadi poin penting. Memang sangat naif ya dalam kondisi dan iklim memang seperti sekarang ini, tapi ini yang memang menjadi poin yang harus kita upayakan. Supaya apa? Ya kalau misalnya sebenarnya dalam konteks pemilu itu kan konteks yang paling puncaknya. Urusan memilih presiden, wakil presiden, memilih anggota dewan, sampai DPRD tingkat bawah seperti itu betul-betul dikawal secara serius oleh para penyelenggara. Kalau penyelenggaranya sudah tidak mampu mengawal proses itu, saya pikir saya ya bisa jadi yang terpilih juga nanti akan terkena implikasi-implikasinya. Apalagi kan sekarang di medsos belum muncul nih pertanyaan-pertanyaan kepada saya misalnya, apakah ada implikasi nggak terhadap hasil? Saya jawab tidak ada implikasi terhadap hasil. Ini adalah masalah etik, masalah pribadi seperti itu. Tapi kan ini soal kepercayaan publik yang harus kita kawal secara lebih serius seperti itu. Baik, artinya integritas KPU tentunya berpengaruh terhadap moral berpengaruh terhadap integritas dari KPU itu sendiri. Kita ke Bung Kahfi. Bung Kahfi, putusan DKPP menyebut menjatuhkan sanksi kepada Teradu Hasyim Asyari selaku ketua sekaligus anggota KPU sejak putusan ini dibacakan. Apakah ini dimaksudkan hanya dicopot sebagai ketua KPU saja atau sekaligus dipecat sebagai anggota KPU juga? Ya, menurut kami kalau kita lihat ya dari apa yang kemudian disampaikan oleh Ketua DKPP pada beberapa waktu yang lalu tadi gitu ya, terkait dengan pengucapan atau sidang pengucapan putusan, tentu Pak Hasyim Asyari gitu ya selaku ketua dan juga sekaligus anggota itu dijatuhi sanksi etik pemberhentian tetap gitu ya. Dan ini kalau kita lihat dari nomenklaturnya tadi ternyata bukan hanya sebagai ketua diberhentikannya, tetapi juga sebagai anggota, karena ketika dibacakan putusannya itu memang disebutkan bahwa memberikan sanksi pemberhentian tetap gitu ya kepada Hasyim Asyari selaku ketua KPU sekaligus merangkap sebagai anggota. Jadi bagi kami ini pemecatan atau pemberhentian yang bukan hanya untuk dia posisinya sebagai ketua, tetapi juga sebagai anggota seperti itu. Baik, Bung, apakah mungkin saja Hasyim Asyari ini bisa melakukan banding begitu kepada DKPP berkaitan dengan hasil ini? Iya, kalau kita lihat pasca putusan MK ya, kan kemudian sebelumnya memang putusan DKPP ini kan final and binding gitu ya. Tetapi pasca putusan MK, saya lupa 2021 ya Pak Ferry ya kalau saya tidak salah, itu kemudian disebutkan bahwa putusan DKPP ini juga merupakan tun seperti itu, atau keputusan tun gitu ya, atau keputusan tata usaha negara seperti itu. Sehingga kemudian putusan DKPP ini memang masih bisa diuji lagi ke PT UN gitu ya, atau Peradilan Tata Usaha Negara. Tetapi yang harus diingat, karena seperti ini, kalau kita lihat tadi kan di dalam putusan itu juga disebutkan gitu ya, di dalam amar putusan bahwa Presiden juga harus menindaklanjuti putusan ini dan bentuknya nanti adalah Kepres seperti itu, yang mana Kepresnya ini atau keputusan Presiden ini kemudian menyebutkan bahwa ada pemberhentian gitu ya terhadap Ketua KPU Hasyim Asyari. Nah, oleh sebab itu nanti yang kemudian akan diajukan gugatan, kalau misalnya memang ada gugatan yang kemudian diajukan ke Petun, itu adalah gugatan Kepresnya seperti itu. Jadi terhadap Kepresnya atau keputusan Presidennya. Nah, tetapi lebih dari itu saya kira walaupun mungkin akan ada potensi digugat ke Petun dan lain sebagainya, saya kira ini kan sudah masa pilkada gitu ya, sudah tahapan pilkada. Tentu proses pilkada ini sangat membutuhkan peran dari Komisi Pemilihan Umum seperti itu. Yang mana ini bukan karena kita punya pilkada serentak hari ini, secara nasional semua daerah itu melaksanakan pilkada, sehingga KPU RI yang ada di pusat, yang ada di ibu kota itu juga harus betul-betul mempersiapkan diri gitu ya, karena kita sudah masuk dalam tahapan pilkada. Sehingga dorongan kami yang paling penting adalah KPU segera gitu ya, kemudian menetapkan atau melakukan rapat pleno misalnya untuk memilih PLT ketua, agar kemudian
penyelenggaraan pilkada ini tidak tersendat, dan juga lagi-lagi tadi seperti yang Pak Ferry sampaikan bahwa kita perlu untuk mengembalikan kepercayaan publik, karena kepercayaan publik sudah sedemikian hancurnya gitu ya ketika melihat kabar ini seperti itu. Baik, saya ke Pak Ahmad Doli Kurnia. Pak Ahmad Doli, apakah yang Anda pikirkan mengenai putusan DKPP, apakah sudah tepat? Pak Ahmad Doli? Iya, saya kira ini bukan soal tepat. Ya, halo. Ya. Bisa dengar? Ya, silakan Pak. Iya. Saya kira kita harus melihat keputusan DKPP ini sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Ya. Nah, sudah clear, tadi kita juga kalau mengikuti hasil sidang itu putusannya adalah memberhentikan saudara Hasyim Asyari bukan hanya sebagai ketua tetapi juga sebagai anggota KPU RI. Nah, saya juga tadi langsung konfirmasi ya, saya telepon ketua KPP dan juga mengkonfirmasi kedua anggota DKPP yang lain. Ya, pertanyaan saya apakah memang ini sudah sesuai dengan prosedur atau tidak ya? Kenapa diputuskan sekarang di mana di tengah-tengah kita sedang mempersiapkan pilkada? Nah, ternyata memang mereka menjelaskan bahwa ini sesuai dengan prosedur. Ada yang mengadu dan pengaduan ini tentu diproses, harus disidangkan. Semua yang terlibat, baik yang pengadu maupun teradu dihadirkan. Kemudian saksi-saksi juga seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ini sudah dalam atau sesuai dengan prosedur yang berlaku di mana kewenangan DKPP itu diberikan atas nama undang-undang. Jadi saya kira bukan lagi soal tepat atau tidak tepat ya. Nah, dan sesungguhnya sebenarnya bagi saudara Hasyim sendiri, kami juga di Komisi 2 ya sebagai bentuk pertanggungjawaban kami selama ini yang memilih dan menetapkan 7 anggota KPU RI ini sebetulnya sudah beberapa kali mengingatkan ya, bahkan menegur ya. Bukan hanya kepada saudara Hasyim, tapi bukan hanya juga kepada anggota KPU RI, tapi seluruh anggota KPU atau penyelenggara pemilu bahkan termasuk Bawaslu untuk berhati-hati ya, bersikap dengan baik ya, karena mereka ini sebagai penjaga institusi yang ada di hulu ya. Jadi mereka ini adanya di hulu yang menghasilkan semua produk institusi-institusi yang menyelenggarakan negara selama 5 tahun ke depan. Mereka yang menghasilkan presiden dan wakil presiden, mereka yang menghasilkan DPRD dari RI sampai ke kabupaten kota dan seterusnya, bahkan nanti pilkada gitu. Nah, jadi sebenarnya institusi ini harus dijaga dengan baik ya, kredibilitasnya harus dijaga. Nah, untuk menjaga kredibilitas institusi itu juga termasuk dimulai dari menjaga kredibilitas pribadi per pribadi mereka ini gitu. Baik. Nah, tapi apa yang mau dikatakan ya, sudah terjadi, sudah diputuskan. Nah, tinggal sekarang ke depan menurut saya setuju tadi untuk tetap menjaga kredibilitas ya. Ini jangan sampai ya kalau ini masalah terus dilarut-larutkan ya memang ada sesuai dengan peraturan dan putusan MK itu, memang putusan DKPP ini sebetulnya bukan putusan DKPP-nya yang dituntut ya. Kalau putusan DKPP itu final and binding, mengikat kepada KPU, mengikat kepada Bawaslu dan Presiden. Nah, tinggal kita menunggu selama 7 hari ini Kepres pemberhentian saudara Hasyim Asyari, dan saya kira atas nama untuk kepentingan bangsa negara, saya kira tidak perlu diperpanjang lah ya dengan melakukan tun dan segala macam ke Presiden terhadap SK atau keputusan Presiden itu. Nah, tetapi yang penting malam ini segera mungkin saya kira KPU harus yang 6 itu melakukan rapat menunjuk siapa PLT atau pejabat ketua. Nah, setelah nanti proses keputusan Presiden keluar, nah ini yang menjadi dasar nanti kami di Komisi 2 untuk melakukan proses siapa pengganti ya, pengganti dari saudara Hasyim dari cadangan yang urutan 8 sampai 14 ya. Kami sudah siapkan itu, nanti kita verifikasi sesuai dengan ranking yang sudah kita susun, baru nanti kami ajukan lagi ke Presiden untuk ditetapkan sebagai anggota pengganti tetap saudara Hasyim
Dan menurut saya bagusnya pada saat 7-7-nya lengkap nanti baru dipilih siapa yang menjadi ketua definitif. Oke, baik. Pak Ahmad Doli, menyambung yang Anda sampaikan tadi mengenai pengganti Hasyim Asyari. Sebetulnya mekanisme ideal seperti apa untuk pemilihan ketua KPU yang baru? Mengingat Hasyim Asyari pada tahun 2016 ini terpilih melalui sistem pergantian antar waktu. Iya, ini juga sudah diatur ya. Makanya tadi saya katakan kami sekarang sedang menunggu keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Hasyim. Nah, atas dasar itu nanti kalau misalnya sudah dikeluarkan keputusannya, maka kan sudah otomatis kong ya. Jadi ada satu posisi yang kosong sebagai anggota KPU RI. Nah, di sana nanti akan menjadi dasar Komisi 2 DPR RI untuk melakukan proses ya pemilihan dan penetapan siapa yang menjadi anggota KPU RI pengganti Saudara Hasyim. Nah, seperti yang saya katakan tadi, mekanismenya kami sudah kemarin itu dalam pemilihan anggota KPU RI sudah menetapkan ada 14 nama ya. Itu di ranking 1 sampai 14. Ranking 1 sampai 7-nya itu dilantik kemarin menjadi KPU RI. Nah, 8 sampai 14-nya cadangan. Nah, nanti yang ke-8 nanti kita lihat siapa, 9 siapa, dan semuanya ya. Kalau yang ke-8 itu masih posisinya sama dengan yang kemarin pada saat mereka kami tetapkan, artinya sama itu mereka tidak masih dalam posisi sebagai manusia yang independen, ya, tidak terlibat atau tidak aktif di partai politik, tidak pernah jadi calon anggota DPR, kemudian tidak sedang menjabat dalam posisi jabatan publik tertentu, gitu. Nah, mungkin bisa diangkat secara otomatis. Tapi kalau misalnya posisinya sudah beda, maka kita akan verifikasi pada ranking yang berikutnya, yang ke-9, dan seterusnya seperti itu. Baru nanti setelah kami tetapkan, diputuskan di paripurna, dan kemudian DPR mengirim surat kepada Presiden untuk meminta supaya diterbitkan Kepres baru terhadap anggota yang menggantikan Saudara Hasyim Asyari. Baik, saya akan ke Kang Ferry. Kang Ferry, ada yang membawa masalah ini ke masalah integritas pemilu kemarin dan juga pilkada mendatang. Meskipun Anda sebutkan bahwasannya tidak ada implikasi mengenai apa yang sudah terjadi secara moral kepada individu ataupun juga pribadi dari Ketua KPU Hasyim Asyari dengan hasil dari proses pemilihan. Namun kita akan jeda sejenak usai jeda pariwara berikut ini.